Akhirnya aku pindah ke LA setengah tahun aja, aku langsung dipulangin. Aku ingat banget itu berapa hari itu papa kayaknya nggak mau ngomong sama aku gitu loh. Akhirnya aku tanya mama aku ingat banget, apa yang aku bisa melakukan beda gitu loh daripada sanitizer lain. Dia bilang, boleh deh kamu coba pakai eucalyptus. Oke, mau pakai eucalyptus, formulasiin dong. Mereka kirim ke kami, sekali coba langsung tepat formulanya. Ini limited edition kita dulu. Oh, ini udah nggak dijual? Udah nggak dijual. dijual, This is guys. limited edition. Wow. Kita di awal-awal. Tapi semuanya eucalyptus ya? Eucalyptus. Dulu lagi zaman eucalyptus kan. Jadi kita lagi ikut trennya lagi zaman. Ya udah kita buat body wash hand and body wash Tapi deh. sekarang yang eucalyptus sudah nggak ada sama sekali atau tinggal si sanitizer? Sanitizer tinggal sanitizer. Untuk hand body-nya kita udah nggak produksi. Jadi udah nggak ada ya guys, sudah discontinued. Oke, ini udah direkam belum sih? Oh udah, ya kok. Jadi karena kita nanti kelamaan, kita boleh lanjutin ngomongin soal fragrance-nya setelah recording aja ya. Oke. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai Ko Joseph dan lini bisnisnya, boleh ya? Boleh. Oke, ini kantornya ya, yang Yes. sering masuk TikTok itu kan kok? Kok tahu? Kamu nontonin ya? Lewat loh di FBB aku. Oke, jadi kita mau langsung di sini ya kak ya? Oke, standby semua. Di sini. 3, 2, 1, action! More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Joseph Sebastian Chandra. Hai Ko Joseph. halo Glenda. Oh, nice to meet you. Apa kabar kok? Kabar baik. Nah, oke. Dan sahabat Meraset, mungkin sudah banyak yang lihat ya, Ko Joseph ini tadi seliwuran gitu, mungkin di TikTok atau mungkin lebih dikenal dengan brandnya Careso yang namanya kok. Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih ke sahabat Meraset, siapa sih Ko Joseph ini dan kesibukannya belakangan ini ngapain aja? Halo semua, salam kenal. Aku Joseph Sebastian. Aku selaku founder dan CEO dari Careso. Dan so far kesibukan aku ya day to day-nya tentunya kerja di brand Careso. Di brand Careso, oke. Udah berapa lama brand Careso ini sendiri kok? This December udah 4,5 tahun. 4,5 tahun. Jadi fokusnya apa aja sih? Jadi awalnya kita mulai sebagai a fragrance brand company yang akhirnya kita merembet ke personal care juga dan tentunya di tahun ini kita juga merembet ke baby products juga. Oh, ke baby product. Oke, jadi grow dari 2019 ya kok ya? Yes. Oke, kenapa pertama kali langsung ke bisnis fragrance? Mungkin kita tahu bisnis fragrance itu bukan sesuatu yang umum lah ya di Indonesia. Mungkin dari awalnya, dari aku kecil tuh orang tua aku yang udah jalan di bisnis parfum gitu loh. Dan dulu tuh aku anaknya yang model timid yang malu-malu gitu. Dimana akhirnya saya sempet coba parfum dari papa mama, aku pakai. Kayaknya I get a lot of compliments. Dari situ I built confidence. Dan aku mau nih sharing experience itu gitu ke orang-orang lain through maybe a part of my business gitu. Makanya akhirnya leads me back to Careso. Oke, dan aku denger Careso itu take off-nya sebenarnya nggak sengaja ya kok karena satu produk yang viral. Yes, ceritanya gimana benar. tuh? Kok tahu ya kamu ya? Kan sempat denger-denger di sebelah tuh. Gimana tuh ceritanya? Jadi mulainya kan emang 2019 tuh ide Careso baru keluar tuh, ya kan kita mau buat a fragrance company, a fragrance brand di mana mulai dengan body fragrance gitu. Nah ketika saya mulai ini, saya kan masih lugu. Jadi dari pabrik ini selalu memberikan kayak MOQ atau misalnya terms-terms yang bisa dibilang cukup butuh investment yang gede. Di suatu saat ini, dari pabrik ini suruh saya buka mold. Kamu tahu mold gak apa? Cetakan. Cetakan gitu kan, untuk membuat ya botol seperti ini gitu loh. Ini best selling produknya best seller ini ya. kita ya, botol seperti ini. Akhirnya aku pikir, aku nggak ngerti, gara-gara diharuskan ya sudah. Saya bilang, oke, buka mold lah gitu, which is costly, very costly kan. Nah, it took us a year, more than a year, udah setahun, tetap belum dapat formula yang tepat untuk fragrance saya. Nah, di 2020 awal ini kan COVID hits ya, as you know, COVID hits. Nah, dari pabriknya itu secara inisiatif langsung menawarkan, Pak, ini Kemenkes lagi dipercepat nih, kira-kira yang tadinya berapa sebulan lebih jadi 2 minggu. Mau nggak buat sanitizer? Gara-gara demandnya lagi gede banget, cuma secara supply packaging nggak ada. Tapi Bapak punya mold, dimana cuma butuh kayak preformnya, which is itu kayak botol yang belum di blow untuk bisa produksi, which is mereka ada gitu loh. Akhirnya aku pikir ya udahlah why not. Tapi maybe ada sanitizer juga udah banjir juga nih, ya kan. Akhirnya aku tanya mama aku ingat banget,
apa yang aku bisa melakukan beda gitu loh daripada sanitizer lain. Dia bilang, boleh deh kamu coba pakai eucalyptus gitu loh. Akhirnya sekali dicoba, oke mau pakai eucalyptus, formulasiin dong. Mereka kirim ke kami, sekali coba langsung tepat formulanya, formulanya itu langsung tepat. Jadi sebenarnya titik beratnya itu lebih ke wanginya ya kok ya? Lebih ke wanginya, wanginya penting lah, wanginya itu Penting penting. ya? Kalau misalnya As a fragrance company. iya, as a fragrance Iya, company iya. penting, mau itu sanitizer pun penting Iya. juga gitu loh. Akhirnya aku inget banget secara 1 bulan produksi udah selesai langsung. Yang tadinya fragrance sudah 1 tahun, kita coba formulasi dan buat, tapi si sanitizer ini selesai produksi duluan. Akhirnya dikirim, tiba-tiba orang pabriknya telepon, dia bilang, "Pak, ini bisa banget pas-pasan ada berita di mana eucalyptus itu ngebantu fight against COVID." Oleh karena itu kita boom dari situ. We are the pioneer lah di Iya, iya, Indonesia iya. di mana punya eucalyptus sanitizer. Dan ini masih dijual, masih jadi produk favorit juga sampai sekarang ya? Bukan favorit, cuman lebih kayak produk ya yang mungkin loyal customers yang dari dulu sudah pakai, mereka masih repurchase Masih. gitu. Oke, nah setelah itu sebenarnya Careso masih tetap fight untuk jadi sebuah fragrance brand gitu kan ya. Nah setelah terkenal dari hand sanitizer, gimana caranya nih brand Careso memperkenalkan lini bisnis realnya, yaitu fragrance dan juga body care? Honestly, it flows by itself sih, to be honest. Jadi karena ketika emang kita build traction-nya atau popularity-nya dari Careso tuh di awal dari eucalyptus sanitizer multipurpose spray-nya, ya kan. Cuman karena emang produk kami high quality and proven by these customers, mereka lihat lagi nih, Careso tuh punya produk apa ya lainnya gitu. Akhirnya mereka cek mungkin dari page online store kita gitu loh, di mana, oh mereka juga ada body fragrance, coba deh gara-gara produk mereka good quality gitu loh. Akhirnya dari situ ya it just flows naturally dan body fragrance kita mendapatkan momentum dari sono. Oke, jadi Maira terbitlah 20 varian ini, nanti kemudian pasti ada lagi nih ya varian-varian barunya. Yes, of course. Oke, nah untuk market Indonesia sendiri, susah nggak sih menembus pasar Indonesia untuk fragrance dan juga body care nih kok? Kalau sekarang right now, Aha. honestly susah. Kenapa Agak kok? lebih susah Bukannya lebih banyak yang semakin aware dengan penampilan dan mereka justru cari gitu? Yes, itu benar, itu satu hal. Cuman secara kompetisi udah lebih berat juga I see. sekarang. Karena a lot of people are doing it also gitu loh. Sekarang fragrance apalagi di tahun ini sudah sangat menjamur. Tentunya personal care apalagi begitu loh. Jadi in terms of competition is harder. Cuman I think tetap aja there's always gonna be a chance. Karena if you have a strong concept atau karakteristik di brand kamu, aku percaya pasti ada pasarnya sendiri. Dan tentunya quality ya itu penting. Quality and karakteristik tentunya dari kayak dari brandnya sendiri. Oke, dari Careso sendiri apa sih karakteristik yang menurut Koko itu membuat customers itu keeps coming back dan beli lagi produk Careso? Jadi kalau kalian bisa lihat secara packaging kita sendiri ini very colorful, lively dan kekinian ya, jatuhnya kekinian gitu. Jadi dan wangi-wangian yang kita pilih pun juga is very soft, floral, fresh, sweet, di mana itu emang sesuai dari demand pasar lokal Indonesia juga sih gitu loh. Ini nose di balik semua ini, bahkan sampai ini ya French vanilla dan ini banyak banget varian lainnya. Ini apakah Ko Joseph sendiri atau ada bantuan orang lain juga nih di tim? I'm very much part of it, cuman kalau bisa dibilang nose-nya Nose-nya. itu dari ibu saya sendiri. Jadi memang dari ibu dan Ko Joseph sendiri ini memang perfume atau fragrance enthusiast gitu ya. Yes. Oke, nah dengan the growing competition gitu di industri fragrance di Indonesia sendiri, gimana sih kalau Joseph melihat brand Careso ini akan berkembang lagi nih ke depannya? Masih banyak di segmen ini yang belum tereksplor ya. Tentunya bedanya dari Careso sendiri, kita emang nggak fragrance brand. Cuman dari fragrance brand ini, kita juga ada personal care gitu loh. Dimana lotionnya atau body wash-nya atau kedepannya mungkin ada body scrub-nya juga yang wangiannya sama dengan base fragrance-nya. Dan ini belum dilakukan dari Yes, banyak yes. brand juga. Jadi oleh karena itu saya melihat potensi besar karena keunikan itu ya. Jadi soalnya lengkap ya lininya, Iya. nggak cuman kayak fragrance doang, nggak cuman lotion doang. Jadi ada kemungkinan besar semua orang itu akan beli satu line gitu ya. Yes, as a full body care routine. Nah, mungkin sahabat Meraset nih banyak juga yang familiar sama Ko Joseph sendiri. Tadi kan katanya timid nih kok. Tapi kita lihat belakangan ini sering juga nih akhirnya muncul di konten sosmed dari Careso sendiri. Yes. Kenapa tuh kok? Ya jujur aja ya for the brand ya, for the brand ya. Karena ya mau memberikan satu identity juga lah ke brandnya di mana siapa sih founder behind Careso juga. I Jadi see.
untuk kita punya customer kita juga bisa tahu lebih dalam lagi tentang Kareso tuh siapa. Oke, jadi khusus untuk customer Kareso, Ko Joseph akan tampil di sosmed gitu ya? Tentu, Oke. tentunya. Nah, Ko Joseph kita mau kilas balik sedikit nih. Gimana ceritanya seorang anak muda bisa terjun ke bisnis fragrance? Itu background pendidikannya Ko Joseph sendiri tuh gimana sih? Dulu sih jujur untuk my education wise ya di Unitime sih I was not doing well sih to be honest ya di awal ya. Dulu ceritanya aku di awal-awal aku sekolah di Boston. Di mana itu aku ambil college 2 tahun. Get my associate degree there atau diploma. Terus setelah itu papa tuh selalu mau aku di Boston karena itu lebih kota education lah ya. Tapi aku sendiri tuh every spring break atau liburan aku tuh selalu pergi ke LA ketemu teman-teman aku mostly is there. Aku ingat banget tuh abis 2 tahun ini papa bilang kamu pindah lah dari college ke university gitu loh. Akhirnya aku bujuk-bujuk papa aku bener-bener bujuk sampai gila-gilaan untuk bisa diterbangin atau pindah sekolah ke LA. Akhirnya berhasil aku pindah ke LA. Tapi itu niatnya sebenarnya emang mau ngambil degree university atau? Mau di university Oh, whilst beneran. having fun lah. Oh, jadi Whilst sambil having oke, fun, oke. ya kan. Akhirnya aku pindah ke LA setengah tahun aja, aku langsung dipulangin. Oke. Kenapa dipulangin kok? Karena ya not performing lah, basically not Oh. performing aja aku dipulangin. Akhirnya pulang, papa tanya, udahlah kamu mau lanjutin uni atau mau kerja aja langsung. Cuma aku pikir, aduh gue seumur-umur high school aja nggak lulus, langsung terbangin ke college iya? kan. High school kan nggak selesai, I see. kelas 10 langsung terbangin ke US. Oke. Jadi aku pikir, at least gue lulus lah kayak uni gitu kan. Akhirnya, yaudah deh, aku mau ambil uni lagi. Akhirnya aku pindah ke Binus International dan graduated there. Mengambil Oke. international business. Sebenarnya, can I say, did you not like enjoy school or like learning gitu in I do general? enjoy school in terms of meeting The people. other people gitu Padahal kan, teammate ketemu ya, ya, ini ya. oke, Suka lah oke. socialize, ketemu orang gitu. Cuman in terms of studies, Belajar gitu ya. not so much to be honest. Not so Honestly. much. Not bisa dibilang lebih street smart daripada book smart. Lebih street smart Yeah. gitu. Oke. Dan itu pengalaman yang menjadikan sosok Joseph Sebastian sekarang sih ya. Yep, bisa dibilang. Seorang papa mendengar Ko Joseph pulang karena nggak perform nilainya. Marah nggak kok? Honestly, bukan nggak perform nilai to be Iya. honest. Bukan nggak perform nilai, tapi as if kayak ya sering lah minta-minta uang gitu Oh, kan. oke. Setiap bulan kan udah jatah. Cuman baru setengah bulan aja udah top Habis. up, minta top up, Oke. minta top up gitu. Alasannya kan Emang banyak ngapain kan. kok? Aku bilang ke papa mama kan pasti kan mau beli furniture Oke. gitu kan. Padahal. Padahal ya mungkin wasting mungkin clubbing Oh, atau main misalnya sama spending bawa sama temen gitu kan. Nah pas mama dateng ke sono, wah Furniturnya mana? couch-nya mana? Sofanya. Nggak ada ternyata. Sofanya nggak ada, kasurnya nggak ada. Jadi kan ya bingung dong uangnya kemana. Oh, jadi sempet tuh Ko Iya. Joseph kayak gitu Iya, ya? sempet kayak gitu. Akhirnya Akhirnya? bener-bener lihat kayak gitu, wah udah nggak bener nih gitu loh. In terms of nilai sih aku pes-pes aja Iya, gitu iya, loh. iya, Cuma iya, in iya. terms of maksudnya kehidupan, komunikasi Oke. dengan orang tua Iya, ya iya, kurang iya. baik lah. Oke, terus akhirnya pulang. Akhirnya dipulangin. They I see. decide to take me home. Oke, sempet sama papa atau mama gimana? Nggak ada masalah apa nggak kok? Sejujurnya papa tuh paling ada high hopes lah untuk aku bisa actually lulus di United States gitu kan. Di LA ini Ya di LA kan? pun. Mungkin kan dia juga merasa, waduh gue yang udah kasih kesempatan ke LA nih. Sekarang akhirnya dia pulang. Jadi ada rasa salah. Mungkin Karena ada, Ko Joseph juga yang minta untuk ya LA aku yang minta kan. Nah akhirnya ya papa tentunya kesel lah. Aku ingat banget itu berapa hari itu papa kayaknya nggak mau ngomong sama aku gitu loh. Akhirnya baikannya gimana nih? Baikannya ya mulai hidup yang lebih bener aja sih di Jakarta Di gitu loh. Jakarta ada balik gitu. Iya. Tapi pas balik ke Jakarta gimana Ko Joseph? Kayak udah pasrah atau ya udah just live life as it is? Awalnya agak sedih sih karena temen aku kan semua di LA atau in the States kan, dimana di sini aku harus start a new life, build a new group of friends, dimana awal-awalnya agak susah gitu loh. Dan tapi after a while I think I'm quite an adaptive person, ya akhirnya ya udah go through and through gitu, dan I'm happy akhirnya bisa leads me to here gitu loh, karena that experience. I see. Nah itu setelah akhirnya lulus ya, akhirnya di Indonesia gitu. Sempat ada pengalaman kerja sebelum di Karyaso kok? Ada, aku sempat kerja sama papa, di mana dia pegang
a lot of international brands, the Mhm. imported brands di luar, aku kerja sebagai brand manager. Brand manager gitu. Kalau boleh tahu tuh brand manager pegang produknya apa aja sih kok? Lebih ke beauty tentunya, which is sama ya dengan yang Ya ya sekarang ya ya. ya. Tapi lebih tepatnya ke skincare dan hair care sih kita. Dari seorang Ko Joseph yang mungkin gitu harus kembali ke Indonesia sampai sekarang menjadi, founder ya dari Kareso. Pernah nyangka nggak sih kok bisa punya brand yang sebesar ini akhirnya? Nyangka sih. Nyangka? Oke. Nyangka sih to be honest dari awal aku emang udah have big ambition ya Mhm buat Kareso sendiri dan dari awal anything that I do pasti aku mikirnya I wanna be the biggest mhm. gitu loh. Jadi sekarang kalau mau ngomong still a long road, Still still a a long long road. road. Oke. Kalau kita ngomong big ambition-nya Ko Joseph, seberapa big sih atau mungkin ada target, spesifik nggak yang ingin dicapai? Kalau misalkan for the long run itu sih aku mau bisa have my Kareso sebagai a household brand Mhm. in around the world gitu Around loh, the world? around the world. Tapi ya sekarang plan-nya dulu ya step by step. Sekarang aku lebih pikir short to long term plan-nya itu adalah ya Southeast Asian country dulu deh gitu Southeast loh, gitu loh. Asia. Dan do you think you can achieve it eventually going global? Definitely because we're in the process gitu. Sekarang aja kita sudah ekspor ke Malaysia. Mhm. Sudah ekspor juga ke Singapura, going on ke Brunei juga. Jadi pelan-pelan aku lihat udah mulai panning out lah. Kalau boleh tahu nih kok, Kareso sendiri menjual produk itu sebulan bisa berapa sih? Around berapa ya? Ratusan ribu lah kalau Ratusan sebulan. ribu produk? At least ratusan ribu lah sebulan. Ratusan ribu. Ya. Wow. Nanti goalnya nih, goalnya per bulan gitu. Bisa jual berapa sih? Jutaan? Ya, of course mau jutaan ya. Atau even more. More is better. Oke, nah kita mau merambah ke ranah personal, tepatnya ke investasi. Menjadi seorang pucuknya lah dari Kareso, ada nggak sih personal investment yang Ko Joseph lakukan? Aku ada beberapa investment di startup company ya. Mhm, Tentunya lebih di bidang beauty juga gitu. mhm. Dimana itu masih bisa dibilang ranah dari saya gitu. I see. Nah, untuk Ko Joseph sendiri sebelum memutuskan untuk investasi gitu di industri-industri tersebut, apa nih yang Ko Joseph lihat? Tentunya pertama, bila saya invest di startup brand ini ya, what can I do there? Mhm, My role tuh akan sebagai apa gitu loh. What can I do to help tentunya. Dan kedua ya tentu prospeknya. Dan kalau misalnya anyone can build a brand gitu loh. Cuman kan building the brand karakteristik tuh setiap orang beda gitu loh. Bila emang karakteristik brand itu menarik atau saya lihat ada prospek, that's where I invest in gitu loh. mhm. Gitu loh. Bukan valuation, bukan apa, cuma aku invest in the story, in the characteristic of the brand itself. Oke, sebagai seorang yang bergelut juga lah ya di dunia bisnis gitu, Ko Joseph tuh lebih pilih suatu bisnis itu yang fast growing atau yang potensinya masih banyak nih, tapi dia grow-nya masih belum se-fast itu? In my investment, I would love to have both. Yang Hmm. fast growing sama yang stable. Cuma Mhm. if you ask me untuk pilih satu, aku lebih pilih yang growing slowly tapi consistently. As a professional, as a businessman, would you say Ko Joseph itu adalah seorang investor yang high risk? I would say high risk sih, Oh, high risk. Quite high seberapa high risk. risk tuh? Iya, kalau mau ngomong Kareso sendiri, Yes. it's the investment is all I got. Mhm. That's all the money I have, everything I put. You put everything I you have think here. yeah, everything I have there. Cuman ya sekarang as I grow older ya tentunya pasti risk factor-nya aku lebih count lagi gitu loh. Kalau misalkan I lose everything, aku masih bisa sustain nggak gitu loh. In terms of jalanin fixed cost saya gitu yang every I see. month. Nah, before you invest in mungkin startup atau bisnis apapun, ada nggak sih red flag yang mungkin Ko Joseph hindari gitu? Pertama yang paling penting ya pasti partner ya. Misalnya kalau Hmm. I'm doing a lot with partners kan gitu loh. Partnernya aku cocok nggak? Aku lihat visi dari partner ini align with mine juga nggak? Itu penting banget buat saya. Cuma in terms of the business itself, aku lihat pasti dari prospek secara brand ya. Kalau saya kan lihat secara brand itu potensi di pasarnya gimana gitu loh. Kira-kira can go a long way atau cuma bisa sustainability buat brand itu adalah salah satu faktor dari saya memilih untuk invest or not juga. Nah, tapi dalam memilih partner sendiri, apakah personal dari si partner ini juga penting dalam faktor pemilihan? Sangat amat penting. Oke. Sangat amat. Because I'm finding a strategic partner juga kan gitu loh. Dimana kalau misalnya vision kita atau personality kita nggak align, that I see mungkin secara sustainability levelnya ya nggak bagus gitu loh.
Oke sih. Nah, kedepannya apakah Ko Joseph akan mau tap in ke dunia lain selain skincare atau beauty industry? I would love to sih, I would love to. Mungkin lebih ke fashion ya. Oke. Nah, next nih untuk di 2025 strategi atau terobosan apa nih yang bisa kita tunggu dari Kareso kok? Tentunya a lot of new product development gitu. Produk-produk kita assortment kita luaskan lagi dan tentunya kita juga dari Kareso akan fokus more on export juga ke depannya. Jadi ini adalah goals dan hopefully ya we'll reach it. Oke, kita doakan segera tercapai dan mungkin Ko Joseph sebagai seorang entrepreneur muda ada tips and trick nggak sih untuk para businessman lain nih yang masih mau memulai, gimana caranya mereka bisa membangun brand mereka sendiri? Tentunya ya do a lot of market research sih di awal-awalnya. Get to know your competitors, get to know kayak what's your strong point, as a brand juga. Find a characteristic dulu gitu, dimana akhirnya ketika kamu menjalankan ke depannya nanti, kamu ada doubts, you can go back to that vision, you can go back to that mission yang you already input di awal-awalnya, seperti itu. Jadi a strong concept is very much needed sih untuk to be in this business. Seorang Joseph Sebastian itu ke depannya ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Humble, down to earth, dan helpful. Oke, nice. Kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir sebelum segmen games ya Ko ya. Oke. Definisi mapan untuk Ko Joseph apa nih? Mapan ya. Financially stable, emotionally dan spiritually juga stable sih. Oke, balance ya. Balance. Oke, nah yang terakhir nih, apakah definisi sukses untuk seorang Joseph Sebastian? Tentunya udah memiliki financial freedom, satu, dan keduanya work-life family balance. Jadi di mana kita selalu ada waktu buat keluarga, buat our personal life, dan tentunya juga secara financial. Oke, Joseph, kita ke segmen games ya. Judulnya adalah investasi atau angkat kaki. Pertanyaan pertama, taruh semua dana di satu jenis investasi atau angkat kaki? Angkat kaki. Oh, oke. Yang kedua, ambil utang untuk investasi atau angkat kaki? Ambil utang untuk investasi. Oke. Yang ketiga, investasi properti dengan harga tinggi-tinggi banget tapi lokasinya super strategis atau angkat kaki? Ambil investasi. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Investasi di saham yang lagi hype tapi overvalued atau angkat kaki? Angkat kaki. Angkat kaki, oke. Yang berikutnya, investasi di saham yang sepertinya nih bisa berkembang pesat tapi banyak analis yang meragukan atau angkat kaki? Investasi lah. Investasi, oke. Thank you banget Ko Joseph sudah berbagi di The Masters. Thank you for having me guys. Yes. Sobat Insight, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Joseph Sebastian Chandra. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, and juga share. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye. Thank you. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.